Ya. Beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak sekalian? Baik. Sehat? Sehat. Baik, teman-teman sekalian. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita minta ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman sekalian, jadi sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa. Masuk? Ada yang sakit atau tak masuk, ada yang berhalangan? Semuanya masuk? Ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Ketua kelas untuk memimpin kita untuk membaca salah satu surat Al-Kautsar, ya. Silakan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Ya. Bagaimana rasanya kalian ketika sudah melaksanakan sholat? Hah? Bagaimana? Ya. Jadi kita melaksanakan sholat itu merupakan salah satu bentuk cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hati kita akan menjadi tenang, tentram. Namun sebaliknya, apabila kita meninggalkan sholat, ya, maka kita tidak akan merasa tenang, bimbang, gelisah, dan lain sebagainya. Membacakan tujuan pembelajaran kita, ya. Yang pertama adalah melalui pembelajaran ini, ya, kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, itu adalah salah satu tujuan kita dalam mempelajari bagaimana pentingnya sholat dan zikir. Kemudian yang kedua, melalui teknik pembelajaran teknik everyone is teacher, kalian dapat menuliskan contoh, contoh perilaku ketakwaan sebagaimana kemanaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi dengan sosial. Yang kemudian silakan bagikan bagi kelompok, ya. Jadi silakan kita akan buat jadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2, ya. Ya. Pengertian sholat, ya. Silakan perhatikan Bang Guru, ya. Jadi dalam segi bahasa, sholat artinya doa. Secara menurut istilah adalah serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sebagai sebuah ibadah ritual. Jadi anak-anak sekalian, yang namanya sholat, bagaimana kita awali dengan apa? Takbir. Siapa yang sedang melaksanakan sholat? Ya, sholat apa?
sholat zuhur. Berapa rakaat sholat zuhur? 4. Ya. Kalau subuh? 2. Ya. Sholat subuh 2 rakaat. Ya. Jadi anak-anak sekalian, jikalau kita selalu mengingat Allah dengan selalu menjaga sholat, maka hati kita akan tenang. Nah, namun sebaliknya, apabila kita meninggalkan sholat, tidak mau mengerjakan sholat di awal waktu, lalu mengakhiri di sholat, maka kita termasuk orang yang rugi. Bagaimana di sini dalam Al-Quran dijelaskan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya, yang artinya sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah bahwa mengingat Allah, sholat itu lebih besar utamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi anak-anak sekalian, maksudnya adalah bagaimana dengan sholat ini kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita tenang dan lain sebagainya. Kemudian sejarah diperintahkannya sholat, ya. Sejarah diperintahkannya sholat. Pertama, sholat disyariatkan kepada semua agama samawi, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kemudian wahyu kedua mewajibkan sholat. Kemudian sholat pada waktu Isra Mi'raj, versi 127 Rajab tahun ke-7 Hijriah. Ya. Kemudian di mana di sini dalil diperintahkan sholat di dalam Al-Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya adalah sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi Quran surat An-Nisa ayat 103. Kemudian selanjutnya yang artinya, maka dirikanlah sholat, berpeganglah kamu pada tali Allah. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Ini merupakan dalil-dalil tentang bagaimana kewajiban kita dalam melaksanakan sholat. Ya. Nah, kemudian dari hadis, ya, dari baginda Rasulullah SAW, Bunyal Islam ala khamsin. Nah, ini dalil dari baginda Rasulullah SAW bagaimana pentingnya kita sholat, yang artinya Islam didirikan atas 5 hal. Ya, syahadat. Apa itu syahadat? Bersaksi. Nah, syahadat bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, pelaksanaan zakat dan haji ke Baitullah, dan puasa di bulan suci Ramadan. Ini diriwayatkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis selanjutnya adalah yang artinya, siapa yang mendapatkan 1 rakaat sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapatkan sholat tersebut atau sholat subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah dari Al-Quran, dari hadis, bagaimana kita melaksanakan sholat. Nah, ini kewajiban kita. Kemudian hukum sholat. Nah, hukum sholat bagi yang mereka meninggalkan sholat. Nah, ini hati-hati anak sekalian. Jadi kalau kita meninggalkan sholat, ada hukuman. Yang pertama, kalau kita meninggalkan sholat, kafir. Yakni bila dia mengingkari kewajiban sholat. Dan dosa besar, tidak sholat tanpa mengingkari kewajiban sholat. Hukumannya adalah, misalnya jika ingkar kewajiban sholat, bunuh. Jika tidak ingkar terhadap sholat, penjara atau pukul. Ya. Kemudian sholat dalam berbagai kondisi. Nah, wajib dikerjakan pada waktunya. Misalnya meski waktu hampir habis, nah, tetap kita kerjakan sholat ini. Ya, jadi selanjutnya tidak harus di masjid kita sholat. Jadi dimanapun kita sholat, entah itu di lapangan, di
trotoar dan sebagainya wajib sah sholat. Kemudian wudhu, ya. Kemudian kita wudhu sebelum kita sholat, tapi kita harus dalam keadaan suci, ya. Harus dalam keadaan suci. Jadi kita wudhu dulu, ya. Wudhu, kemudian waktu sholat fardu. Nah, waktu sholat wudhu sholat fardu subuh. Nah, waktunya adalah terbit fajar, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbitnya matahari. Itu adalah waktu subuh. Kemudian waktu zuhur, kapan waktu zuhur? Yakni tergelincirnya matahari, kemudian titiknya panjang bayangan benda sama dengan panjang benda itu. Kemudian asar, selesai sholat waktu zuhur, titiknya waktu terbenamnya matahari. Kemudian waktu sholat fardu tadi ada. Kemudian waktu sholat yang diharamkan, pertama setelah sholat subuh. Nah, itu diharamkan bagi kita sholat subuh. Misalnya setelah sholat subuh jangan sholat lagi. Nah, kemudian sholat syarat bisa melakukan sholat. Misalnya sholat wajib, pertama beragama Islam, kemudian balik. Terus apa lagi? Ya, kemudian syarat sahnya. Ya, tahu waktu sholat sudah masuk. Misalnya sholat zuhur, kalau sudah tahu waktunya sholat zuhur maka kerjakan. Mari kita sama-sama melafazkan sholat dan sholat subuh. Begitu juga dengan sholat yang lain, misalnya sholat subuh, asar, maghrib dan isya. Dari hasil pembelajaran kita yang tadi, dari video pembelajaran kita tadi, kami minta guru dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kegiatan kelompoknya. Jadi silakan saya minta waktunya 15 menit untuk mempresentasikan hasil kegiatan kelompok video pembelajaran yang tadi. Bagaimana anakku dengan hasil diskusinya? Bagaimana? Sudah siap? Kelompok 1 siap? Ya. Ini kelompok 2. Gimana hasil diskusinya sudah ditemukan? Sudah. Oh iya. Sudah. Kita kelompok 1, silakan salah satu maju untuk mempresentasikan bagaimana hikmah sholat. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya, jadi kita minta ini kelompok 1 untuk mempresentasikan hikmah sholat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kerja kelompok kami dan hikmah sholat. Mendekatkan diri kepada Allah, menjaga kedamaian hati, disiplin waktu, membersihkan diri dari dosa, menjaga kebersihan fisik. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Sekarang kita briefing dulu ya, supaya kita lebih semangat lagi. Semangat? Semangat! Ya, sekarang
kita mulai. Silakan. Teguh semangat. Bisa simpulkan untuk materi kita pada kesempatan ini bahwasanya kita mengerjakan sholat ada waktunya, ya. Ada waktunya yang sudah ditentukan. Misalnya sholat subuh mulai dari terbit matahari, apa namanya? Dari apa namanya? Sudah ada waktunya untuk mengerjakan sholat. Misalnya sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian apa namanya? Sebelum kita melaksanakan sholat, kita wudhu dulu. Ya mungkin apa namanya? Kita mengadakan sholat itu harus dalam keadaan suci. Ya. Jadi anak sekalian, sholat merupakan adalah kewajiban kita. Dan itu merupakan salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, anak-anak sekalian, sebagai akhir pertemuan kita pada pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan besok untuk pertemuan yang akan datang, pada minggu yang akan datang, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Doa mulai.